Halo, selamat datang di sesi pembahasan kita kali ini. Kalau Anda adalah tipe orang yang suka langsung ke inti permasalahan dan selalu haus akan ilmu baru, Anda ada di tempat yang tepat. Hari ini, kita bakal ngebongkar habis-habisan sebuah mitos yang sudah tertanam kuat banget di masyarakat kita. Dari kecil, kita sering dicekoki ide kalau bakat alami itu adalah kunci utama, semacam tiket emas menuju kesuksesan. Seolah-olah, kalau Anda nggak terlahir dengan bakat bawaan tertentu, ya sudah, Anda bakal tertinggal. Tapi, gimana kalau sains ternyata bilang sebaliknya? Nah, mari kita selami ini bareng-bareng dan temukan apa sih yang sebenarnya bikin seseorang bisa meraih pencapaian luar biasa. Jadi pertanyaannya gini, siapa sih yang sebenarnya sukses dan kenapa mereka bisa sukses? Pertanyaan yang kelihatannya simpel inilah yang bikin seorang psikolog dari University of Pennsylvania, Angela Duckworth, sampai benar-benar terobsesi. Dia nggak mau cuma nebak-nebak di atas kertas, dia terjun langsung ke lapangan. Duckworth mempelajari para juara kompetisi mengeja tingkat nasional, para lulusan pelatihan militer super elit, sampai ke tenaga penjual paling top di perusahaan-perusahaan besar. Tujuannya cuma satu, dia pengen tahu secara pasti apa sih prediktor terbesar dari kesuksesan mereka. Apakah murni karena bakat atau karena usaha? Nah, jujur aja, bagian ini benar-benar menarik, karena ada kontras yang tajam banget antara insting kita dengan kenyataan. Masyarakat sering bikin kita mikir kalau bakat itu segalanya. Dari data survei, terbukti loh, walaupun di mulut kita memuji orang yang kerja keras, tapi jauh di lubuk hati, kita sering nggak yakin kalau usaha itu bisa ngalahin bakat alami. Kita gampang banget merasa insecure atau meremehkan diri sendiri pas ketemu orang yang IQ-nya lebih tinggi atau kelihatannya lebih jago dari sananya. Tapi tunggu dulu, sains justru nunjukin realitas yang beda banget. Bukti ilmiah dengan tegas menyatakan bahwa usaha yang berkelanjutanlah yang sebenarnya menentukan pencapaian jangka panjang seseorang. Dan ini ngebawa kita ke kata kunci dari eksplorasi kita hari ini, grit atau kegigihan. Apa sih grit itu? Sederhananya, grit adalah penerapan usaha yang berkelanjutan demi mencapai tujuan jangka panjang. Dan ternyata, inilah prediktor terbesar dari pencapaian seumur hidup kita. Pas tahu fakta ini, biasanya orang ngasih dua reaksi yang beda. Buat sebagian orang, ini jadi kebenaran yang bikin gak nyaman. Karena ini ngancurin alasan klasik mereka. Ya, dia kan emang udah bakat dari lahir, gue mah mana bisa. Tapi buat Anda yang emang siap tempur dan mau kerja keras, ini adalah kabar yang super melegakan. Anda sama sekali nggak dikutuk untuk hidup biasa-biasa aja, cuma karena Anda merasa kurang berbakat. Poin paling krusial dari temuan ini bisa dirangkum dalam sebuah rumus matematika sederhana buatan Duckworth. Yuk kita bedah bareng-bareng, karena ini keren banget. Langkah pertama, saat Anda mengerahkan usaha pada tingkat bakat dasar apapun yang Anda punya, Anda akan mendapatkan keterampilan. Tapi gamenya belum selesai di situ. Langkah kedua, saat Anda mengambil keterampilan yang baru aja terbentuk itu, lalu Anda kerahkan usaha lagi, barulah Anda mendapatkan pencapaian. Di sini kita bisa lihat jelas kalau usaha itu ibarat mesin pengganda. Dia melipat gandakan hasil Anda. Bukan cuma sekali, tapi 2 kali. Ini benar-benar pencerahan yang luar biasa kan? Kalau mau disingkat, usaha dihitung 2 kali. Coba deh kita bawa konsep ini ke dunia nyata. Oke, kita harus realistis. Emang ada batasan fisik. Nggak semua dari kita punya tinggi 2 meter dan bisa masuk Liga Basket NBA. Itu fakta. Tapi dengan mengerahkan usaha maksimal pada bakat dasar yang udah Anda punya, Anda sangat bisa jadi pemain basket terbaik di liga lokal Anda. Anda tetap bisa meraih hal-hal luar biasa, walaupun Anda nggak memenangkan lotre genetik saat lahir. Kuncinya adalah sadar 100% kalau usaha adalah mesin utama penggerak Anda. Pastinya, jadi orang yang gigih itu nggak gampang. Nahan godaan buat nyerah atau bangkit lagi pas lagi gagal-gagalnya itu nguras tenaga banget. Tapi tenang aja, Duckworth bilang kita semua punya kemampuan kok buat ngebangun grit ini. Ada 4 peta jalannya. Pertama, ketertarikan yang obsesif. Kedua, peningkatan harian. Ketiga, tujuan yang lebih besar. Dan keempat, pola pikir berkembang. Yuk kita bongkar gimana cara kerjanya? Kita mulai dari pilar pertama, ketertarikan yang obsesif. Fondasi dari kegigihan itu selalu berawal dari minat yang dalam banget dan rasa penasaran yang nggak ada habisnya sama apa yang lagi Anda kerjain. Anda nggak bakal bisa bertahan dalam jangka waktu yang panjang kalau Anda sendiri nggak benar-benar terpesona sama prosesnya. Coba deh lihat Charles Darwin. Mengejutkannya, bapak evolusi ini dengan jujur ngaku kalau dia itu nggak punya daya tangkap yang cepat. Dia merasa nggak punya, mengutip kata-katanya, kecerdasan supranatural yang bisa mecahin misteri sains dengan gampang. Terus apa rahasianya? Daripada ngandelin kejeniusan bawaan, Darwin ngebangun ketertarikan yang super obsesif. Dia selalu menjaga pertanyaan-pertanyaannya tetap hidup di kepalanya, terus mengamati alam dengan sangat detail. Minat yang super dalam inilah yang akhirnya mendorong dia nemuin teori evolusi. Jadi, sekarang coba tanya ke diri Anda sendiri. Pertanyaan apa sih yang paling menarik buat Anda? Pertanyaan apa yang terus kepikiran pas Anda lagi mandi? Atau pas lagi jalan santai sore-sore? Kalau Anda udah nemuin hal yang benar-benar bikin Anda terpesona, Anda otomatis ngebangun kapasitas diri buat terus gigih mencapai hal-hal yang luar biasa.
Ketertarikan yang dalam itu adalah bahan bakar awal Anda. Lanjut ke pilar kedua kita, peningkatan harian. Nah, setelah Anda punya ketertarikannya, langkah selanjutnya adalah komitmen. Komitmen untuk terus nyari celah buat berkembang, setiap hari, tanpa henti. Dan ingat, ini bukan tentang ngalahin orang lain di luar sana loh, ini murni tentang bersaing dengan diri Anda yang kemarin. Rowdy Gaines, seorang perenang peraih medali emas Olimpiade, punya satu prinsip yang selalu dipegang teguh sama orang-orang yang punya grit tinggi. Dia bilang, di setiap latihan, saya mencoba mengalahkan diri saya sendiri. Apapun yang terjadi, mereka pengen terus naik level. Nggak peduli seberapa jago mereka saat ini, selalu ada ruang buat jadi lebih baik lagi. Coba bayangin gimana prinsip ini dipakai di keseharian lewat peningkatan-peningkatan mikro. Kalau pelatihnya ngasih gain 10 set renang 100 meter hari ini, dan minta dia tahan waktu di 1 menit 15 detik, maka besoknya, di set yang sama, Gaines bakal maksa dirinya mati-matian buat nembus angka 1 menit 14 detik. Cuma beda 1 detik sih, tapi justru disitulah intinya. Gimana caranya Anda bisa meluangkan waktu tiap hari buat mendorong batas kemampuan Anda sedikit demi sedikit? Perbaikan kecil yang konsisten ini adalah jantung dari grit itu sendiri. Sekarang kita masuk ke pilar ketiga, tujuan yang lebih besar. Duckworth pernah mensurvei 16.000 orang dewasa di Amerika. Dia pengen tahu, mana sih yang lebih bikin orang gigih, nyari kepuasan pribadi aja, atau ngerasa punya tujuan yang lebih besar? Dan tebak hasilnya, merasa punya tujuan yang lebih besar terbukti secara langsung nyiptain tingkat kegigihan yang jauh lebih tinggi. Bayangin, ada 2 tukang batu. Tukang pertama ngelihat kerjaannya cuma sebagai menyusun batu bata untuk katedral, ya sekedar tugas fisik harian aja. Tapi tukang yang kedua, dia ngelihat pekerjaannya sebagai membangun rumah Tuhan. Ada misi spiritual yang maknanya dalam banget. Orang-orang yang paling gigih itu selalu melihat tujuan akhir mereka terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Punya makna yang luas kayak gini bakal meroketkan daya tahan Anda saat situasi lagi berat-beratnya. Dan sampailah kita di pilar terakhir, pilar keempat, pola pikir berkembang atau yang sering kita dengar sebagai growth mindset. Ada cerita menarik dari Bill McNabb, mantan CEO Vanguard, salah satu penyedia reksadana terbesar di dunia. Waktu dia mewawancarai para pemimpin di perusahaannya, dia nemuin satu hal. Kesuksesan jangka panjang di level senior itu benar-benar bergantung sama satu keyakinan. Orang-orang yang punya pola pikir tetap biasanya bilang, saya udah nggak bisa belajar lagi. Saya ya emang begini adanya, ini cara saya kerja. Dan coba tebak, mereka ini sering banget gagal buat naik ke posisi yang lebih tinggi. Buat jadi gigi, Anda benar-benar harus buang jauh-jauh pikiran kalau kemampuan Anda itu ada di patok mati sejak lahir. Anda wajib mengadopsi pola pikir berkembang yang bilang, saya bisa belajar, dan saya bisa berubah. Percaya kalau Anda nggak bisa berkembang itu adalah pembunuh karir yang paling mematikan. Dan hey, ini bukan cuma sekedar omongan motivasi kosong loh. Ilmu saraf udah ngebuktiin kalau otak kita itu sangat plastis. Artinya, kita punya kapasitas yang luar biasa banget buat ngubah struktur otak dan belajar skill baru bahkan saat kita makin tua sekalipun. Otak kita itu dibentuk lewat usaha dan pengalaman yang kita lakuin terus-menerus. Coba deh ingat-ingat lagi satu momen waktu Anda nekat nyoba hal baru. Awalnya mungkin takut banget dan mikir nggak bakal bisa, tapi ternyata pada akhirnya Anda berhasil kan? Nah, pakai memori keberhasilan itu buat ngancurin keyakinan-keyakinan negatif yang bilang kalau kemampuan Anda udah nggak bisa diubah lagi. Kalau kita rangkum semua obrolan seru kita hari ini, kita dapat satu kesimpulan yang benar-benar bikin semangat. Belajar buat terus bertahan dan gak gampang nyerah itu ternyata adalah keterampilan hidup yang bisa kita kembangin. Sama kayak belajar naik sepeda, sains sudah dengan gamblang ngebuktiin kalau kita semua punya kekuatan buat ngambil tindakan, seberapapun merasa gak berbakatnya diri kita. Cukup adukan ketertarikan yang dalam, komitmen buat lebih baik setiap hari, tujuan yang besar, dan pastinya pola pikir yang mau terus berkembang. Maka Anda udah punya resep rahasia buat memupuk kegigihan yang luar biasa. Sebagai penutup sesi kita, saya pengen ninggalin Anda dengan satu pertanyaan yang lumayan bikin mikir. Sains udah sukses mematahkan mitos tentang bakat bawaan. Kita sekarang tahu pasti kalau bicara soal pencapaian yang sebenarnya, usaha itu dihitung 2 kali lipat. Jadi, dengan mindset baru yang keren ini, kemana Anda bakal mencurahkan usaha maksimal Anda hari ini? Pilihan sepenuhnya ada di tangan Anda. Dan kekuatan buat mewujudkannya ada di dalam kegigihan Anda sendiri. Teruslah belajar, teruslah bertumbuh, dan sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.